Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin khataman nabiyyin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Fazlur Rahman, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan mata kuliah Ilmu Tasawuf, dosen Pak Bayu Mujrimin MPDI. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang akhlak memudah. Sebelum kita menjelaskan tentang akhlak memudah, saya akan menjelaskan dulu apa itu akhlak. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya dan bentuk ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan secara sesama manusia. Dan juga sifat-sifat yang terpantul terhadap semua makhluk. Bagi seorang muslim, akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, kerana sifat-sifat dan peragai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan sesuatu hasanah ataupun contoh teladan terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Akhlak memudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah ataupun kelebihan. Imam Al-Ghazali menggunakan juga perkataan yaitu munjiat, yang berarti segala sesuatu yang memberikan kemenangan ataupun kejayaan. Akhlak memudah adalah sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang meridhai Allah dan mencintai keluarga dan seluruh manusia, dan di antara kehidupan mereka pada seorang muslim. Al-Ghazali menerangkan bentuk keutamaan akhlak mahmudah yang dimiliki seseorang, misalnya sabar, benar, dan tawakal. Itu dinyatakan sebagai gerak jiwa dan gambaran batin seseorang yang secara tidak langsung menjadi akhlaknya. Al-Ghazali menerangkan adanya pokok keutamaan akhlak yang baik, di antara lain mencari hikmah, bersifat berani, bersuci diri, berlaku adil. Keutamaan akhlak yang baik juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi yaitu ma min syai'in alqal fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq, yang artinya tiada sesuatu apapun yang paling berat pada timbangan setiap hamba pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Seperti contoh kebiasaan menurut Al-Ghazali, melatih anak-anak untuk berakhlak yang baik pada alasannya adalah tanggung jawab orang tua mereka. Jika seorang orang tua melatih mengajarkan pada anaknya berbuat baik, maka anak itu akan tumbuh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan jika anak di sekolah sebagai para guru di sekolah juga bertanggung jawab dalam membentuk anak didik dengan akhlak yang baik. Macam-macam akhlak memudah. Akhlak memudah yaitu segala tingkah laku yang terpuji, yang disebut juga dengan akhlak fadilah, akhlak yang utama. Yaitu saya akan menjelaskan beberapa contoh akhlak-akhlak memudah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ataupun faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat dan berusaha agar sukses, sekalipun dengan menanggung risiko. Pengorbanan adanya adalah banyak yang berbeda-beda. Ada yang dekat dan ada yang rahasia, yang tersembunyi di balik dasar kejiwaan, sehingga pengaruhnya hampir tidak dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri. Padahal itu sebenarnya inti yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Kebenaran niat, keikhlasan hati kepada Allah, itulah yang akan mengangkat derajat amal dunia semata-mata menjadi amal ibadah diterima Allah SWT.
Innama nut'amakum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syakura. Al-Insan ayat 8. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Akan kami tidak menghendaki balasan dari kaum dan tidak pula ucapan terima kasih. Yang kedua adalah tawaduk ataupun merendahkan diri, yang tidak memandang pada diri sendiri lebih dari orang lainnya, bahkan memandang sesama, tidak menonjolkan diri. Wakhfud janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Surat Asy-Syu'ara ayat 115 sampai 116. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah sabar, yaitu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita dalam batas-batas yang tidak menyimpan dari keridhaannya. Ada juga yang mengatakan bahwa syukur adalah mengenal dan menyadari bahwa ia mendapatkan kenikmatan. Wa ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Al-Ibrahim ayat 8. Dan ingatlah juga, katakanlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah dirimu, akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 8. Adapun contoh yang keempat adalah bersifat sabar. Sabar yaitu sifat tahan menderita sesuatu yang tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asa, tenang dan lain-lain. Di dalam menghadapi cobaan kehidupan ternyata kesabaran ini sangat penting untuk membentuk individu atau perilaku yang unggul manusia. Diciptakan dengan disertai sifat-sifat sabar, dan karenanya ia banyak berbuat kesalahan. Akan tetapi agama meminta setiap orang-orang agar bersabar, kerana Allah, orang yang beriman harus bersabar menunggu keselamatan yang besar akan Allah janjikan. Selanjutnya, contoh yang keenam adalah memelihara amanah. Amanah menurut bahasa etimologi ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan, istiqomah, dan kejujuran. Kebalikannya adalah khianat. Khianat adalah salah satu gejala munafik. Betapa pentingnya sifat dan sikap amanah ini. 7. Bersifat adil. Adil berhubungan dengan persoalan, adil berhubungan dengan kemasyarakatan, dan adil berhubungan dengan pemerintah. Adil persoalan adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak, memberi hak kepada orang yang mempunyai hak. Bila seorang mengambil haknya dengan cara yang benar, tahu memberikan hak orang lain dengan mengurangi haknya. Yang kedelapan adalah bersifat kasih sayang. Kasih sayang Ar-Rahman merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada semua makhluk. Bersifat hemat. Hemat adalah atau al-iqtisad ialah menggunakan sesuatu yang tersedia berupa harta benda, waktu dan tenaga menurut ukuran keperluan, mengambil jalan tengah. Yang ke-10 adalah bersifat berani. Sifat berani termasuk dalam fadilah akhlak karimah. Berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga. Alhamdulillah, itulah beberapa contoh dari akhlak mahmudah yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.